Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil huda ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harus kita imani dan kita senantiasa harus mempersiapkan diri adalah menghadapi hari pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi mengatakan wal liqa'uka haqqun, dan pertemuan denganmu adalah perkara yang besar, perkara yang pasti. Kita harus menghadirkan di dalam benak kita, menghadirkan dalam hati kita bahwa kita ini semua akan kembali kepada Allah dan akan menanggalkan jabatan kita, menanggalkan apa yang kita sebut sebagai kekayaan kita, menanggalkan apa yang disebut dengan nama besar kita, belum lagi tubuh besar kita. Dan kita akan tanggalkan, akan kembali ruhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini sering tidak ingat ketimbang ingatnya bahwa kita akan kembali kepada Allah dan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dengan sukarela menghadap, ada yang dipaksa menghadap atau dihadapkan. Maka orang-orang beriman harus menyiapkan diri bahwa kita akan menghadap, tidak dipaksa, tapi kita akan datang dengan sukarela kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita tanam kuat-kuat di dalam jiwa kita. Dan siapapun kita akan datang sendiri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah mengatakan dalam Al-Baqarah 223, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh fabasyiril mu'minin. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Apa yang diperintahkan Allah kerjakan dengan baik, dan yang ditinggalkan dan yang dilarang oleh Allah maka tinggalkan dengan sejauh-jauhnya. Kenapa? Wa'lamu annakum mulaquh, dan ketahuilah bahwa kamu akan kembali bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita bertemu kepada Allah dalam keadaan sehina-hinanya hamba, meskipun Allah tidak akan menemuinya. Ada beberapa golongan yang tidak akan dipandang, disawang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa diantaranya? As-sayyibu zanin, wis tuwa, rambutnya putih, masih berzina. Jadi kemarin saya membaca di media itu, di tempat-tempat yang banyak bencana itu banyak penyimpangannya. Di antaranya apa? Di Cianjur itu pertama banyak, yaitu orang-orang murtad. Banyak orang-orang semula beragama Islam kemudian murtad menjadi Nasrani. Kedua, banyak kawin mut'ah. Banyak kawin mut'ah. Nikah mut'ah adalah nikah yang sudah diharamkan sejak perang Khaybar. Sudah tidak ada lagi namanya kawin kontrak. Nah, di sana masih banyak orang-orang yang melakukan namanya kawin kontrak. Anak beralasan Iran ini mendino mut'ah ya apa-apa. Ya wes.
Nek ngukurmu kabeh ngono ya wis terus-terusno wae. Yang jelas kalau kita sebagai seorang mukmin sudah tidak ada lagi kebenaran untuk melakukan namanya kawin kontrak. Sudah tidak ada lagi kawin mut'ah. Laki-laki jangan mengawini perempuan secara mut'ah, kontrak. Perempuan juga jangan mau. Tapi kadang-kadang duit ini yang jadikan sesuatu yang semula tidak mau menjadi mau. Tapi seminggu 15 juta, kontrak seminggu 15 juta. Kontrak omah wae setahun, kontrak body seminggu. Inilah yang harus kita perhatikan. Banyaknya perselingkuhan atau perzinaan, kemudian seks bebas, belum lagi jumlah LGBT bertambah. Padahal sepak bola itu udah dilarang-larang sedo nekat-nekat kampanye LGBT. Inilah yang kita harus persiapkan. Ada niku nonton balapan seneng, neng orang mudeng simbole balapan ngopo. Rossi itu nek numpak mobil motor gambar ijo-ijo telu, leret telu. Itu simbol Dajjal. Ngadui nonton dengan enjoy menikmatinya. Nah, kita itu akan dibawa kepada keyakinan mesianis Al-Masih Ad-Dajjal. Kon ngaji rasa-rasen nonton GP tutup. Nonton bal sekolah piro apal. Sing menang sapa? Apal. Sing ngegolke sapa? Apal. Kayak ilmu lali. Bahkan dengan bangga mengakuinya, lali. Itulah kita ini nggak sadar kita akan balik ketemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang-orang yang sholatnya khusyuk adalah orang-orang yang yakin akan bertemu dengan Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Salat khusyuk itu tidak mudah. Kecuali bagi orang-orang yang memang memiliki rasa takut dalam hati. Yang mengatakan yadunnuna annahum mulaqullah. Yang mereka meyakini akan ketemu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena orang itu yakin akan ketemu kepada Allah, maka dia memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Karena tidak akan kembali seseorang itu dalam keadaan selamat kecuali dengan memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ucapan terbaik yang akan kita dengar dan diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita kembali kepada Allah adalah ucapan salam. Kita ini apa surat Yasin? Salamun qawlam mir rabbir rahim wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Apa artinya? Ayo terjemahkan dengan benar, pakai hadiah. Ate mung yasinan ora mudeng karepe. Wong mati yasinan, babaran yasinan. Malam Selasa yasinan ning ora tau disalawat diterjemahke karepe artine apa. Nah. Salamun qawlan mir rabbir rahim. Ada ucapan selamat mir rabbir rahim dari Rabb Tuhan yang Maha Penyayang. Inilah ucapan yang akan diterima oleh orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salamun, salamun. Bahasanya itu selamat, selamat, wilujeng sumpeng, wilujeng rawuh, wilujeng sare, wilujeng daroti. Nah, wilujeng itu selamat. Min Rabbir Rahim, dari Tuhan Ar-Rahim, zat yang Maha Penyayang. Kenapa enggak min Rabbir Rahman? Rahmannya wis lewat. Rahmannya Allah itu untuk seluruh hambanya di dunia.
Wong kafir entuk Rahman. Bahkan wong kafir itu malah sugih-sugih. Bojone ayu. Gitu. Wong sugih-sugih itu. Di akhirat besok itu tidak ada lagi namanya sugih, namanya ayu, yang kembali kepada dalam keadaan qalbuhu, hatinya salimun, selamat dari hal-hal yang menyebabkan rugi di akhirat, maka dia diberi ucapan selamat. Selamat ada enggak selamat masuk neraka gitu. Enggak ada. Ucapan selamat itu menjadi ucapan yang dialamatkan kepada orang yang mendapatkan anugerah kebaikan. Nah, kalau orang bertakwa, orangnya taat kepada Allah, wafatnya pun dalam keadaan yang husnul khatimah, maka Allah akan ucapan kepada mereka, salam, 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 salamun qaulam mir rabbir rahim. Ucapan selamat dari Allah Tuhan yang Maha Penyayang. Allah hanya menyayangi orang-orang yang beriman, sehingga untuk ucapan salamun, salamun, salamun itu hanya orang-orang beriman. Nang aja ditok walik melu-melu wong salum, tapi melu wong Yahudi. Gitu. Saiki cah nom-nom yo melu-melu. Kita tuh hanya assalamualaikum, nggak ono salum. Salum itu bahasa Ibrani, kalau salam bahasa Arab. Ojo kita sifatnya itu melu-melu apa sing lagi tren. Alasnya adalah kita ini universal, one love. Wah, aneh-aneh. Pacet tau tenan yo. Wong cah Muslim kok angguban one love. Artinya adalah cinta itu satu. Amatian membenarkan LGBT. Nah, sejak zaman dulu LGBT itu sudah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nek nganti awake dhewe ora tobat malah saya nemen adabe. Nah, sedina wingi iki aku pit-pitan itu nonton berita tuh nang Petanggon sing gempa bumi. Bogor, Bantul, Bengkulu, Situbondo. Nah, Jeddah banjir. Yang do umroh do katut banjir. Oh ini. Kenapa demikian? Ya, karena banyak orang kampanyekan ban love itu. Gak sadar tuku topi pelangi tinggi, kudung pelangi nggih pengajian. Nah, itu simbolnya LGBT. Nah, padahal kaum muslimin sudah diberikan oleh Allah pengajaran dan diberikan syariat. Kita harus ikut fitrah yang benar. Fitrah itu bukan cinta lanang karo lanang, bukan. Fitrah itu adalah ya laki sama perempuan, perempuan sama laki-laki, itu fitrahnya. Lanang seneng lanang, gay gitu kan. Wedok seneng wedok, lesbian. Lanang wedok gelem jenenge heteroseks. Nah, pokoknya aneh-aneh. Nah, makanya kita semuanya harus menyadari. Jangan sampai akhirnya kita ini terjebak kepada pengakuan sesuatu yang merupakan kesengsaraan dunia, kesengsaraan akhirat. Pokoknya enggak ada namanya lesbianis, enggak ada namanya homoseks. Yang ada kresek aja udah. Ini tinggalkan itu. Jadi kita harus banyak-banyak belajar itu, simbol-simbol itu. Ben ngerti, ojo melu-melu kuwi. Kita tuh terlalu bodoh kadang-kadang. Enggak sadar melu. Ini. Padahal itu adalah sesuatu yang menyengsarakan kita, menyesatkan kita. Sesat dunia, sengsara akhirat. Makanya monggo kita cari jalan selamat gitu kan. Kuatkan iman dengan sebaik-baiknya, takwa dengan sebaik-baiknya, secepat mungkin. Gitu. Secepat mungkin. Kenapa? Kita tidak tahu kiamat itu kapan. Sing pasti kiamatnya dewi-dewi sedang. Mungkin kiamatnya dunia sesuai. Nang kiamatnya dewi sedang. Meskipun orang-orang yang akan mati itu juga masih sempat bertobat sebelum ajalnya sampai tenggorokan, rohnya di tenggorokan masih diampuni oleh Allah. Tapi surgane wong sing taat sejak awal itu dengan surgane wong sing taatnya lagi-lagi ya beda. Inilah
Sampeyan jagong dilungguhne nggon ngarep dhewe. Anak mejane ana kenape, buah-buahane nang kono akeh, panganane akeh. Mburine panganane sithik. Enak sing ra entuk nggon mung nang emperan. Ketrocoan sisan gitu. Ora entuk suguhan gitu. Kan kasihan itu. Surga tuh pokoknya masjid ini ya ono sing emperan, ono sing senden karo ngantuk tekluk-tekluk ono. Gitu. Ayo, nang mati ditakoni mesti iso jawab. Ada yang mau pintar ngeles kok. Gitu. Ana ngeles kok ketoke yo kusuk rungokne jebule ora mudeng babar blas. Kalau sing melek nyata tetakoni ora tau mudeng kok. Ana sing ora sing merem itu. Nah, karena itu karena kita akan mendapatkan ucapan selamat dari Allah kalau kita kembali dalam keadaan mulia, mari kita cari jalan kemuliaan. Lah caranya piye? Kita apa Al-Kahfi 110 itu. Hafal banget itu. Ayo, yuk ini. Iya, ora mudeng cara pinter. Kan kerap disebut itu Al-Kahfi 110. Ben kan diwaca malam Jumat, ki mau balangnya bar diwaca. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Sekalian. Ora ono ya wis ana ya wis. Ya. Al-Kahfi pirang ayat? Lagi mau nomor piro? Nah iya, orang ono 110. Nah itu loh. Kalau kita ingin selamat bagaimana? Ya famangkana yarju, maka barang siapa berharap liqa'a rabbi, pertemuan dengan Allah dalam keadaan dia ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka apa kata Allah? Fal ya'mal amalan shalihan, hendaklah dia beramal yang saleh. Maksudnya apa? Wal muwafiq li syara'illah. Amalan sing sesuai dengan syariatnya Allah. Nah, LGBT dilarang ketinggalkan. Murtad itu adalah ancaman berat, jangan kau lakukan. Selingkuh ojo. Nah, timbang selingkuh saeleleke ora biyo meneh ngono lah. Sing entuk dipek bojo sapa? Selingkuh itu kan harus bojone wong barang. Apa? Jadi itu. Nek selingkuh itu ora rabi, jenenge kumpul wedhus karo bojone tanggane, barang sok dolan bareng nyanti parane ra mudeng. Aja kaya neng kampung kono ijol-ijolan bojo. Teman saya itu pernah tuku omah lagi pirang dina wis didol meneh. Ora karena bangkul ora. Arep bangun omah. Wah, ternyata kene kampung ngono kuwi, jol-jolan bojo, masjid ora ono. Nah ini. Alhamdulillah gitu. Karena lu diceritani karo Mas Poni di Swargi, ngore Pak Sabar itu. Teng Bantul niku zaman biyen gempa niku patah Pak wong jol-jolan bojo niku patah. Lanang kono cerita. Jadi hidupnya seperti itu. Itu nyimpang dari syariat. Wong itu sebut sholat itu kalau tidak nerjang syariat. Semua kegiatan, semua amalia yang nyimpang dari jalan yang dibentangkan Allah Subhanahu wa taala itu namanya sesatan. Makanya ada namanya siratal mustaqim, ada siratal sejina apa? Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, siapa? Jalannya orang-orang Nasrani, jalannya orang-orang Yahudi, dan semua jalan yang menyimpang, pokoknya saya sebutkan kemarin, wa ma ba'dal haq illa dhalal. Di luar kebenaran Allah adalah kesesatan. Jadi wis pokoke beda karo Quran lan Sunnah, mesti sesat.
Pastikan itu. Terus meyakini di luar Quran dan Sunnah, gitu kan? Pasti sesat. Sing ora diterangi Quran dan Sunnah, kalau nggak bersempangan dengan Quran, silakan. Bayi tabung, boleh tidak? Lihat dulu apa prakteknya gimana. Spermane njaluk ngene Pak Kandar. Nah, wedoke wong terminalan. Nah, kemudian diinseminasikan, itu bayi tabung. Lahir di Pak Arif. Dia anaknya sopo? Anaknya Pak Kandar apa anaknya Mbak Terminali? Nah, tapi sengopainnya kok Pak Arif. Ini repot ini, makanya bayi tabung itu boleh kalau spermanya milik suaminya sendiri. Yang mengandung juga istrinya sendiri. Orang enak sih jenenge bang rahim nggak boleh. Islam nggak mau berperangan dengan bang rahim. Nek bang rahim bakul bakso itu. Bakso nih bang rahim maksudnya. Jadi nggak boleh adanya bank sperma, nggak boleh. Tuku sperma ben anake bagus saya Janoko tuku raiso. Ini syariat. Loh, itu kan Israel ilmunya kan bisa, ya bisa, tapi menyalahi fitrah. Menyalahi fitrah, sehingga tidak jelas nasabnya kemana. Bapaknya sopo, mboke sopo. Boleh. Nah, makanya pastikan apa yang kita amalkan, apa yang kita lakukan itu tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian wallati la syarika fihi wa huwal ladzi yuradu fihi wajhallah. Ia benar-benar mengerjakan satu amalan dengan tujuan mengharap ridhonya Allah, tidak untuk mensekutukan Allah. Yang diharapkan kalau beramal juga dengan niat untuk berharap ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amalannya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, niatnya juga karena Allah. Kemudian dikerjakan sebagaimana rukun, sebagaimana syarat yang ditetapkan oleh syariat. Itu jenis amal soleh. Nah itu sifatnya adalah udah musyarat ngene ngono, sing basa ibadah makdo, sing basa ini itu ada yang ditetapkan, ada syaratnya, rukunnya penuhi. Yang nggak ditetapkan santai-santai saja. Yang penting tidak melanggar syariat. Ini jenisnya amal soleh. Nah, dan namanya ikhlas dan benar nindake dengan perintah itu namanya ruknul amal, rukune wong amal. Sing kudu dipenuhi ben dadi amal sing makbul siji. Dikerjakan sebagaimana petunjuknya, dilakukan dengan keikhlasan. Jadi kudu iman, ikhlas dan mengamalkan secara benar, orang sakarepe dhewe. Ini. Makanya la budda yakuna khalisan lillah. Amal saleh itu kudu ikhlas karena Allah. Nah wong amal balik mung tungket-tungket wae. Nah. Anak lucu meneh itu. Anak masjid dibangun apik, sing bangun tuh ora tau nyang masjid. Nah, dikatakan itu. Sing bangun ki aku. Lah kowe ora tau nyang masjid, ora kacek. Masih penting bangun aku. Nah, bangun sampean tok gak tau nyang masjid ora kacek. Pemene mung bangga dengan bangun masjid berarti riya. Padahal ora gelem nyang masjid sisan. Ya wes. La masjidun usaha ala taqwa. Masjid itu dibangun untuk ketakwaan. Aja mung bangun masjid ora tau tok nggih salat, bahkan ora salat. Apa ngono kuwi? Ana. Wong sing bangun masjid atau dan ora salat kok. Oh, ya tukangnya apa ladene apa-apane. Itu. Yang jelas ya maksudnya ya sing meletakkan bangunan masjid itu kan ora salat. Pabrik itu. Sing duwe Nasrani, duwe masjid ning wong ora salat nang kono. Karyawane itu. Nah. Saya itu ngisi pengajian itu di beberapa pabrik itu, pabrik sendiri Cina. Sing salat karyawane, sing ada pengajian yo karyawane. Neng duwite sing bangun, duwite
bose. Ya ora entuk apa-apa. Ini. Kemudian sawaban ala syariati Rasulullah SAW dikerjakan sesuai dengan petunjuk Rasulullah sebagai penjelas syariat. Jadi harus begitu. Fal ya'mal amalan saleh, kudu ngerjakan amal yang saleh sesuai dengan perintahnya dan larangannya seperti apa kita tinggalkan. Ojo wong sing perintah dikerjakan, larangan dikerjakan. Entek. Subuh ajek. Nah, neng yo sek keplek barang, wis bar. Subuh ajek. Yo sek ngombe teh ora apa-apa. Sing jenenge ngombe itu mesti kono kalese ngombe ciu. Nah, hilang semua. Nah, makanya kan dikatakan sing jenenge fal ya'mal amalan sholihan wa yusik bi ibadati rabbil hadan itu adalah apa? Menjelaskan pada kita semuanya, setiap orang yang pengen hadir bertemu kepada Allah SWT harus sempurna. Siji, dalam apa? Dalam akidah. Harus benar-benar mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Terus istimrar terus-menerus, berbuat baik itu terus-menerus ramung sepisan tok. Jogo akidah itu mekaning mati, jogo amalan tekaning mati. Kowe ora tanya jep ade, aku ben wis tau kok. Lah kowe ora, aku sok lah wis tuwek. Awang sing ket enom tekan tuwek karan dirahmati Gusti Allah apa meneh? Ujuk-ujuk. Makanya dikatakan wala yusrik bi ibadati rabbi itu sampai mati. Amal salat juga sampai mati. Jadi orang kok kolo-kolo gitu. Ya lagi mood di mood gitu. Ya lagi ora. Budidaya mbok udan yo mangkat, panas yo mangkat, ngantuk wis pokoke ketok ngono wae wis. Iki carane madhep karo Gusti Allah, kula berusaha ya Allah, kan kalau nonton bal-balan nganti jam 3 kalah ya Allah. Nah, itulah. Itulah kita harus lakukan. Nek nonton bal kuat kudune salat ya kuat. Nonton bal melek ora tau kedep, salat kudune ya ora kedep. Ada nek bal-balan melek salat malah merem. Oleh pengajian itu merem sisan. Nah, alasannya menikmati. Coba bal-balan meremo wis. Sampeyan bal-balan remaja nonton bal nang merem ae tekan bar. Ya. Makanya kan ada yang ngaji sambil merem jale ben konsentrasi. Coba sampean nonton bal karo merem konsentrasi ora. Sama ben. So jawab tak kayak hadiah. Itu loh. Terus ada lagi. Usahakan kalau kita bisa apa? Nah, yusmiru amalan. Amal itu selalu berbuah. Nah, amal itu pohon, gitu kan? Pohon ada buahnya. Artinya apa? Amal itu berkembang. Ojo nandur wae ora nang wae. Eta apa wae? Preng. Tebu kan ora dijukuk wae ya. Eta. Penting itu. Eta. Jadi aja wong itu beramal. Nah yo Cik. Ora mari-mari licike. Gitu. Mudeng licik. Pokil. Salate jegep nang pukile ra ilang-ilang. Nah. Apa? Oh gawan. Rasa ilang ngono ya. Padahal sing jenenge watak itu bisa berubah dengan syariat. Umar bin Khattab itu mbiyen juahat, ketika mengenal agama jadi berubah. Aslinya gak ono kok watak sing ora berubah. Nek gelem beriman mesti berubah. Kok saya salat kok saya ndodro elek ya berarti dia tidak guna. Namanya wong ora bakal bahagia nek apa? Salate ora khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladziina hum fi shalatihim khashi'un. Waladziina 'anil laghwi muridun. Nah, kuwi nek gelem balik ayat 1 sampai 10 itu dengan kebalikannya.
Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa? Allazina hum fi sholatim. Kos dibalik. Wong enak ora beruntung aja salate khusyuk. Berarti wong sing ora khusyuk ora beruntung-beruntung. Malah buntung. Ben saya beruntung salate khusyuk-khusyuke. Hadir salatnya, menjiwai salatnya, merasakan kehadiran Allah. Kita datang pada Allah dalam keadaan baik, berharap ampunannya, berharap rahmatnya. Jadi fokus. Kalau pengen beruntung, hindari namanya lakbun walahwun. Perkataan yang tidak ada manfaat, buang saja. Wes saiki itu nek pengen selamat, oke mandek saka nyanyi sing ora guna. Aja mung dibanding-bandingke wae. Ora manfaat itu, kamu gak syukur itu. Sampai gak ada masalah, ngono kok dinyanyi. Wong ada masalah harus disimpen bae kok. Nyanyian itu kadang-kadang menghanyutkan dalam kerusakan, bukan menunjukkan dalam kebaikan. Kalau memang menang raiso nyanyi, ya nyanyi sing boleh-boleh saja. Abang sampean wis sukses, suksesnya ngaji nganti khusuk banget gitu. Rasa tetap nyanyi, jika kau bertemu aku begini. Ketemu piye coba pas ngantuk-ngantuk ini ketemu karo koncone misen ora itu. Nah, makanya kita nikmati saja. Wong itu nek entuk nikmat syukur alhamdulillah, nek gak nikmat sabar. Sithik-sithik nyanyi, di-upload ke media sosial. Ya toh. Apa kurang leh ku ngerteni karepmu. Wis. Kok kowe minggat ninggalake aku. Ya. Halo. Bojomu minggat tenan, bojomu nang mateng-mateng meneng tok nyanyake ngono, bojomu malah minggat. Adik sedikit nikmat itu syukuri alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah ngono. Wis uripe penak, nikmat, ayem, adem, penak malah dinyanyake. Apa kurang? Nah, akhirnya ya jadi ini padu terus itu. Terus di bulan-bulan ini, wong ini pengen bahagia itu tinggalkan kita apa? Lahun. Wallazina hum 'anil lahwi mu'ridun. Wong beriman tuh beruntung nek ninggalke sing ngono kuwi. Penek jangan mboten gelem nindakake dibalik. Kudune mu'ridun 'anil lahwi nek yuhibbunal lahwi wis, yuhibbunal lahwa sudah. Wis khosirun jenengan. Kita ini kudune nek entuk nikmat muni alhamdulillah, nek entuk musibah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cukakean curhat gitu loh. Halo. Curhat itu bukan curahan hati, hancur hatimu. Cur itu hancur hatimu. Nek kowe musibah mung tok cetak ngalor ngidul, hancur hatimu malah. Soalnya apa? Sing tok curhati ya bermasalah kabeh gitu loh. Neng mengadulah kepada Allah, bacalah la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa ya Allah. Sing iso mecahne masalah cuma panjenengan ya Allah. Sing iso nekakne udan panjenengan ya Allah. Ya Allah, ulane kok ora ndek duit-duit ya Allah pun berusaha kok ora nek gawean ya Allah. Enek gawean kok ora nek gajine ya Allah. Ngono. Ora mung rono. Apa kowe ora mesakne aku? Sambati kok mesakno yen padha kuwi. Sambat ora ndek duit entuk duit ora? Ndek duit. Nek kita madu karo Gusti Allah, nikmat. Lho. Aku sak tuwekku iki dolan ngene wong iki agak bisa disangoni wong. Ojo tanahku iki pit-pitan. Mangkat baru subuhan mulai jam 10:30. Kemana? Saya pit-pitan tuh ke desa Dukuh namanya. Saya mampir ke jamaah umroh saya. Mbah kok mboten ten kabare teng pundi kanca do kangen kabeh jenengan sok Januari kon kumpul. Do kangen pun kula video. Akhirnya ngen grupe. Mbah pun cekap pun jam 7:30 kula ajeng bablas teng Kaliwuluh. Ya saya Mas, saya dilut.
Cukupne amplop. Lho napa mbak niki? Rene kudu akeh tutun duwe sangu ning kene. Wah. Lah kula pun gak ada sangu, Mbak. Wis to. Wis najan wis gedhe tuwa tetep tak sangoni ya. Alhamdulillah. Tak buka 200.000. Pipitan nang nek nang kawan ngene 200.000. Jenenge rezeki. Terus belas meneh. Rumah kedua ngene Pak Trimin Sudaryanto alias Pak Kenyung. Nah, suwe ora ketemu nang ngono di bodhokne pohong. Wis aku ora kelingan Said ngono. Wong ra ono. Ya ta. Pohong, pae puangan ngombe wedang, mangkat meneh. Nang ngene Mbah Ngadio. Cekelke lele. Wah, gede-gede. Kaceli monggo nganti miring-miring. Akhirnya tak doken nang dalan, kene tak longi iki sakot omah iki. Lelene sak enek sak mene iki sijine. Tak enggo nang dalan tak goleke wong wis. Goleke doki nang Mojosongo loro. Wes. Terus laku mulai. Wis aja enggak kan sing tak kei kelele mung bingung. Wah, golek apa kuwi? Ngopo kok ngubet ngusek ngopo itu? Iki gawane apa mulai? Iki aku wis gawe iki kabotan. Nontok gawan-gawani aku ngono. Ora sanggo apa-apa. Aku ngedone gawan ning kene iki ora malah nambahi gawan. Wah bojone mlayu. Pat ki lho sik ku lah malah tambah gawan aku. Wah. Kayak karang gesing ngono kresek kae. Wis tak ditani tok aja meneng aku aja tangan apa. Sentek kan. Sentek. Nah ini loh makanya apa? Nek curhat karo Gusti Allah wae, aja curhat karo menungso. Nek dolan silaturahim itu monggo. Saiki jasa orang niku angel kok. Pengajian, enek pengajian. Ya toh. Mati ini pengajian ini gampang karo uripe, ya ora. Murid ke pengajian, mateni pengajian gampang ndi? Nang mateni. Gitu. Ilmunya dhewe iku silaturahim itu berkah oke. Malah dijawab ustadz tok sing entuk berkah. Lah kowe ngono kok. Ustadz mulai entuk sangu, akene sing teko. Lah kowe caramu ngono ora mungkin berkah. Tujuanmu berarti golek sangu. Nah. Man yurid ayyud fa'an gumi tatasu. Sing penting iki lho, wong sapa sing pengen didone saka sumber-sumber keburukan. Ya ta? Wa yusalahu fi asari dipanjangkan umurnya. Wa rezeki dan juga dijebarkan rezekinya. Maka ada seneng silaturahim. Aja coba ngene, nek ustaz entuk langsung kene anak buah. Lah kowe mikire ngono ora rampung. Kudune sampeyan niru ustate gampang entuk rezeki. Lah ngapa muridé kok ora? Muridé gelem dadi ustaz kok. Nek ngaji lali terus kok. Nah, jeneng ngono. Ana Pak Abrori itu muridé kondo, penak dadi kiai. Isu-isu anak wong ngenteri karang gesing. Sore anak ngenteri pupu tepong. Nah. Ana kowe iki mung ndak pangkat, aja mung dadi murid gek ngantukan wae. Dadi guru, dadi ustaz. Ben saya jembar rezekine. Neng ya niate lillahi taala. Ana niate Gusti Allah sing dituju, mesti liyane melu gitu loh. Halo. Tak jawab ora tenanan iki jak mulih. Apa yang muni? Karena wis mulai angel kan. Angel. Makanya apa? Monggo, yang penting kita monggo. Berbaik itu selamanya terus menjaga. Kalau bisa apa? Nah, orang mung kita itu terus menerus, tapi juga bertambah kualitasnya. Sholat itu jomong terus, penting satu orang, jadi ditambah kualitasnya. Ojo mung bertambah isi kuali karo tas itu ora. Tapi nilai bobot salatnya ditambahi. Sing kurang apa dibenakke. Ya, sing kusuk tambah kusuke. Iso lah kaya Sayyidina Ali salat itu pasti cabut panahe pas salat itu ora krasa. Kalau ada cokot nyamuke wis gatel didak-idak sikile dhewe. Nah, tingkatkan itu. Jadi kita tuh bertambah khusuknya. Nah, dan apa? Orang mau bertambah kualitas juga bertambah kuantitasnya. Nek mbiyen jamaah mau maghrib isya, saiki ditambah karo subuh.
Nek mbiyen subuh tok ditambah karo zuhur. 5 waktu ajeg. Nek wis apa? Rawatib dijaga dengan baik. Nek wis apa? Duhane. Nek wis apa? Qiyamul laile. Ya lamun mung sak rakaat tok witir tok ya ditambah rada gasik tangine. Ngenteni Pak adzan subuh ya ora bagian witir, ora bagian tahajud. Ya toh. Masa mendino ora krungu. Tambah gitu loh. Peningkatan diri gitu loh. Aja nonton bal kuat salat tahajud ra kuat. Nah, yang itulah yang akan menjadikan namanya husnul akibah. Husnul itu baik, akibat itu adalah akibat yang baik. Nah, pengen kita dapatkan wala akibatul lil muttaqin berarti ya jadi wong sing tawa sungguh-sungguh. Kita ini masing-masing akan menghadap pada Allah sendiri-sendiri. Rono koncone, madhep Pak Lurah ngejak konco. Ngejak Pak Tejo lah, wong LP2 aja madhep karo Pak Lurah ya mungkin ya enek regone ya ta. Ora kenal karo lurahe. Tapi sok madhep Gusti Allah tuh ra nganggo kanca. Anak ra ngetutke, bojo ra ngetutke dhewe. Ajan ya ana wong mati sak omah bareng ya ana. Mati seangkot bareng ya ana ning Cianjur itu. Angkot ini cah 15 sekolah dilongsori Katut itu. Ya toh. Ya ana. Tapi kan matine piye sambate ana sing mudeng kabeh. Tangine ning kuburan ya ora mudeng kabeh. Yang jelas besok itu matine ya. Nah, dhewe dikubur ya dhewe, dibangkitno ya dhewe. Madhep Gusti Allah ya dhewe. Makanya apa? Agar kita nanti itu pertemuan dengan Allah itu dalam keadaan yang baik, maka tingkatkan kebaikan kita, kemudian tingkatkan ketauhidan kita. Saya genah akidahe, saya kuat kokoh keyakinane, dan semakin banyak amalnya. Amal lagi ya secara kualitas ya munda, suara kuantitas ya munda, jumlahnya ya tambah, kualitasnya ya tambah. Insyaallah kita akan mulia. Wes gandeng wes iya diyut, kita sambung besok lagi. Demikian subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.